Tiga lagi. Dari awal pembangunan hingga akhir menjelang jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghubungi tidak Tuhan mengusir dan menentukan Yesus. Biarlah kuasa rohmu saya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berdoa dan mengucap itu. Haleluya. Selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita minggu pertama bulan Juli ini. Kita bersyukur bahwa pada kesempatan pagi ini kita masih bisa berkumpul bersama jemaat, Bapak Gembala,
pertama kita akan nyanyikan serahkanlah hidupku padanya. Serahkanlah
boleh berada di sini Tuhan. Itu suatu anugerah-Mu yang besar kepada kami semua. Kalau boleh pada saat ini kami ada di rumah-Mu Tuhan, itu sekali lagi suatu anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampunilah kami Tuhan. Ajarkanlah kami merendahkan hati di hadapan Engkau, supaya nama Engkau dipermuliakan di tempat ini. Bagian ini Tuhan Kau pimpin dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Biarlah kami memuji membesarkan nama-Mu melalui puji-pujian, melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Apabila kami lemah, Engkau kuatkan. Apabila kami susah, Engkau hiburkan. Apabila kami ada masalah, Engkau beri jalan keluar Tuhan. Semua masalah yang kami hadapi, Engkau yang menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Engkaulah yang menjadi juru selamat, penebus, pelepas kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan untuk saudara. Kita sambung dengan lagu pujian kedua yang mengatakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Anak Allah, Yesus Tuhan.
sebab Dia hidup pada hari esok. Dan juga dikatakan bersama Yesus lakukan perkara besar. Kemudian ini akan kita naikkan. Masalah semua bersama Yesus ada jalan keluar. Setiap manusia mempunyai ceritanya tersendiri. Tentu Tuhan melakukan jalan keluarnya dengan metode dan sarananya tersendiri. Haleluya. Kalau pada saat ini kita tetap setia dan taat, Yesus memberikan jalan keselamatan yang abadi. Itulah yang Tuhan buat sekarang pada kita. Mari kita bersyukur. Kita masuk lagu firman Tuhan. Mari kita berdiri. Aku hendak bersyukur, aku hendak bermazmur, sebab kasih setiamu Tuhan.
firman Tuhan. Lewat firman Tuhan kami mohon Bapa Sutomo berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami muliakan, kami agungkan, kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat ini Tuhan, Engkau telah beri kami kesempatan, umat-umat-Mu, jemaat Nazaret yang ada di tempat ini Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami hanya bisa mengucap syukur dalam segala keberadaan kami dan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami telah memuji, memuliakan, membesarkan Engkau Tuhan. Pada saatnya tiba kami akan menikmati kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau tanamkan segala kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami pulang tidak sebagaimana kami datang. Kami pulang mendapat berkat saluran kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Buka hati, pikiran, roh, jiwa kami Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau ada salah satu oknum yang tidak suka dengan kebenaran firman-Mu, tolong Engkau lakukan dari tempat ini Tuhan. Hanya kebenaran firman-Mu yang ada di dalam kehidupan kami semua. Hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, Engkau pakai lebih heran, Engkau pakai lebih dasar. Semuanya ini hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan duduk tenang untuk menikmati kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hanya mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama terpuji Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua ada, itu semua karena kasih dan kebaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Melalui doa dan puji-pujian kita menikmati akan kebenaran Tuhan. Kita berdoa karena kebenaran, karena firman-Nya. Kita menaikkan nyanyian pujian juga karena firman-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Lewat nyanyian itu kita dipimpin Tuhan, diarahkan oleh Tuhan untuk selalu kita mengagungkan nama-Nya. Namanya Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya, bersama Dia kita hidup. Sebabnya nyanyian tadi berkata juga, biar kita senantiasa mau bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Lewat juga perjalanan hidup kita sebagai umat beriman, Tuhan memberi petunjuk, Tuhan memberi pembelajaran. Puji Tuhan. Juga lewat pembacaan firman dan kemudian pemberitaan dalam ibadah, maka kita mendapat pembelajaran dari Tuhan. Kita mendapat didikan dari Tuhan. Kita mendapat petunjuk dari Tuhan. Puji Tuhan. Kembali pada pagi siang ini, saya Tuhan bawa untuk membaca dan kita renungkan, mempelajari bersama firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 6. Ayat 1 sampai ayat 10 maksud saya, sampai ayat 12. Bersama-sama kita baca bagian firman Tuhan ini, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Haleluya. 2
2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai Rasul Paulus menulis firman Tuhan untuk jemaat yang ada di Efesus, di Asia Kecil bagian barat. Dimulai dengan Efesus pasal 1 ayat 3. Tuhan memberi berkat rohani dari dalam sorga kepada umat manusia. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, orang percaya maksudnya, segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi kitab Efesus Tuhan pakai supaya umat memahami bahwa dia punya Allah, dia punya Tuhan, Yesus Kristus. Di dalam dia berkat rohani di dalam sorga itu diberikan. Kalau berkat jasmania, berkat alamiah, pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, maka berkat alamiah itu Tuhan sudah berikan. Siapa saja yang mau bekerja, maka dia akan mendapat hasil dari pekerjaannya. Satu waktu mungkin bisa gagal, tapi dia bekerja lagi, ada hasilnya. Itu hukum alam. Tetapi kemudian dengan datangnya Yesus Kristus, maka Tuhan memberi berkat bukan lagi alamiah, langit dan bumi yang ada, tetapi berkat rohani dari dalam sorga. Boleh katakan amin? Iya. Kita belajar tentang ilmu di dunia ini, di langit dan bumi yang ada ini, baik untuk kita. Tetapi juga kita perlu belajar ilmu sorga atau berkat rohani dari dalam sorga. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan pakai Paulus memberi petunjuk-petunjuk. Salah satu petunjuk firman Tuhan yang kita baru baca tadi, yaitu Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Didahului dengan ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Apa isi ayat 1 sampai ayat yang ke-9? Tuhan memberi petunjuk kepada anak-anak dalam keluarga. Tuhan memberi petunjuk pada orang tua. Tuhan memberi petunjuk kepada hamba-hamba atau pegawai-pegawai. Tuhan memberi petunjuk kepada atasan atau majikan. Yang intinya adalah petunjuk itu lakukanlah kehendak Tuhan. Itu ayatnya yang ke-6 bagian akhir. Dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Nah, saya ambil bagian itu. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, anak muda, kita terpanggil untuk melakukan maunya Tuhan, maunya sorga, maunya hidup di dunia ini, bermasyarakat, bekerja dan sebagainya, ada aturannya. Demikian juga kita, tidak saja memenuhi aturan di dalam hidup di dunia ini antar manusia, tetapi juga Tuhan mau
kita mempunyai hubungan dengan Tuhan Haleluya. di dalam dunia ini, maka kita mau ikut maunya Tuhan. Anak-anak, anak muda, orang tua, pegawai, orang atasan. Baru kemudian pada ayat yang ke-10, maka Tuhan memberi petunjuk. Tidak saja pada ayat sebelumnya, tetapi ayat 10 Tuhan memberi petunjuk. Ada keadaan yang lain yang perlu jemaat orang percaya perhatikan. Tidak saja kita hidup dalam hubungan keluarga, ada orang tua, ada suami istri, ada anak-anak. Tidak saja kita hidup dalam hubungan pekerjaan, masyarakat, lingkungan, tetapi ada suatu hal yang sangat perlu diperhatikan oleh jemaat, yaitu apa? Saya kembali ke ayat 10 sampai ayat 12. Saya mau ambil beberapa kata saja, yaitu firman Tuhan akhirnya atau pada ujungnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah jemaat kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mengapa perlu seperti itu? Sebab Tuhan tahu manusia hidup di dalam dunia, ada satu hal yang teramat penting untuk dipahami oleh jemaat, sehingga mereka perlu kuat. Apa yang perlu dipahami? Ayat yang kedua, saya ambil saja bagian B, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Oh, ada iblis. Itu sebabnya Tuhan memberi petunjuk supaya jemaat kuat. Sebab dalam hidup yang dia jalani, dia akan berhadapan dengan tipu muslihat iblis. Tidak bisa tidak. Iblis tidak dapat dilihat dengan mata. Sebab dia adalah, ayat berikut berkata, dia adalah roh-roh jahat di udara. Jadi iblis itu adalah salah satu malaikat yang Tuhan ciptakan, tapi kemudian menjadi sombong, melawan Tuhan, dicampakkan dari sorga. Kita bisa baca dalam kitab Yesaya 14 dan lainnya. Bapak Ibu Saudara, tetapi pekerjaan dari iblis itu nyata di dunia ini. Manusia tidak dapat melihat dengan mata, dapat merambahnya, tetapi manusia dapat melihat apa pekerjaannya, yaitu mengadakan tipu muslihat, tipu menipu, atau dengan kata lain membohongi manusia. Itulah yang sudah terjadi dalam Kejadian pasal 3. Iblis masuk kepada ular, dan ular itu menjadi iblis yang menggoda Adam dan Hawa. Dia menipu Adam dan Hawa. Dia membohongi Adam dan Hawa. Dia menggoda Adam dan Hawa. Tergodalah Adam dan Hawa. Tertipulah Adam dan Hawa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini Tuhan mau lewat Rasul Paulus supaya jemaat orang beriman menyadari, oh, ada lawan dalam hidup yang dijalani ini, yaitu apa? Iblis dengan segala tipu muslihatnya. Ada lawan, yaitu ada banyak roh-roh jahat. Jadi iblis itu jahat.
dia menipu, dia memutarbalikkan akan kenyataan yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini dapat kita lihat di mana saja bisa terlihat. Oh, ada tipu muslihat, ada pembohongan, ada penipuan dengan berbagai-bagai cara. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya Tuhan menyatakan firman kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, manusia satu waktu bisa kuat, satu waktu dia bisa lemah karena situasi yang dia hadapi dalam hidup ini. Apalagi dengan tipu muslihat iblis. Yang benar disalahkan, salah, dibuat seolah itu benar, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tolong kita semua. Artinya Tuhan mengingatkan, kita bisa saja lemah, tetapi Tuhan selalu memberi petunjuk supaya jemaat kuat di dalam Tuhan, bukan kuat sejauh dirinya, karena dia cukup asupan energi, kuatlah badannya, sehat, dan mungkin juga jiwanya menjadi sehat secara alamiah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak sejauh itu, tetapi kuat secara rohani. Efesus 3 ayat 1, Efesus 1 ayat 3, berkat rohani di dalam sorga. Kuat secara rohani, secara sorgawi, yaitu kuat di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, di luar Yesus, itu berarti lemah. Hanya di dalam Yesus Tuhan, maka jemaat bisa jadi kuat. Dalam Tuhan. Sebagaimana kita tahu Yohanes 14 ayat 6, Yesus itulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus yang adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu berarti di dalam Yesus, di dalam Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Kita perlu ada di jalan atau kebenaran atau hidup yang Tuhan berikan sebagai umat yang beriman kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kekuatan kuasanya. Rasul Petrus dipakai Tuhan menulis pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21 bahwa Rasul Paulus berdoa untuk jemaat supaya jemaat mendapat roh hikmat dan wahyu untuk kenal Tuhan dengan benar. Jadi kuat di dalam Tuhan itu berarti kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. Boleh katakan amin? Ya, kita perlu berdoa. Kita perlu membaca firman. Kemudian Tuhan memberi penerangan, Tuhan memberi pengertian. Kenal Tuhan dengan benar, di antaranya mengenal Tuhan dengan benar dalam
Efesus pasal 1 itu saya baca saja ayatnya yang ke-9 dan saya loncat ayat 17 maksud saya tadi ya. Oke. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Perlu berdoa, perlu memperhatikan firman Tuhan. Kemudian ayat 19, betapa hebat kuasanya, kuasa Kristus bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Selanjutnya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi kekuatan kuasa Tuhan ditunjukkan melalui membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tak ada kisah bahwa orang bisa bangkit dari antara orang mati. Tetapi dengan Yesus bangkit dari antara orang mati menunjukkan kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu dan menunjukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, dan mendudukkan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Tak ada kuasa yang dapat mengangkat manusia untuk bisa datang ke sorga, tetapi kuasa Allah dinyatakan melalui kenaikan Yesus ke sorga. Kuasa Kristus Yesus dinyatakan, oh bisa terjadi. Puji Tuhan. Jadi berkat rohani dalam Kolose 1 ayat 3, kemudian dalam ayatnya yang ke-19, 18-19 ini, Bapak Ibu Saudara, di dalamnya ada kekuatan kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ayatnya yang ke-21, jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan seterusnya. Jadi lebih tinggi dari segala kekuasaan di dalam alam ini. Sebab kuasa Tuhan menembus alam dan datang ke surga. Alam semesta ini maksudnya ciptaan. Dan surga tempat kediaman daripada Allah, pencipta tersebut. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita membaca tadi dalam kitab Efesus bahwa kita perlu kuat dalam kekuatan kuasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau tidak, kita tidak bisa bertahan melawan tipu muslihat daripada iblis atau roh-roh jahat. Kita tidak bisa bertahan, kita tidak bisa mampu melawan, kita tidak bisa mampu untuk mengusirnya. Tetapi oleh kekuatan Tuhan kita diberi kemampuan untuk dapat melawan, untuk dapat mengusirnya. Tuhan tahu bahwa pergumulan menghadapi iblis, menghadapi roh-roh jahat itu bukan hal yang mudah. Dengan kuat dan kemampuan manusia, contohnya Adam dan Hawa telah dikalahkan oleh iblis. Tapi puji Tuhan, Yesus juga dicobai oleh iblis, digodai oleh iblis, tetapi Yesus menang atas iblis. Puji Tuhan. Haleluya.
Lukas pasal 4. Kita bisa membaca di sana Yesus dicobai oleh iblis. Dan Yesus menang atas iblis. Ada 3 godaan yang diterima atau dialami oleh Yesus. Lukas pasal 4, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Di sungai Yordan, Yesus dibaptis, kemudian Roh Kudus turun ke atasnya, kemudian ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ayat 20, pasal 3, ayat 1 sampai 22. Kemudian sekarang dalam pasal 4, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus pergi ke sungai Yordan. Kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu Yesus dibawa ke padang gurun. Untuk apa Roh Kudus bawa Yesus di padang gurun? Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Ayat terakhir, ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik untuk menggoda lagi. Jadi iblis rupanya satu waktu menggoda, satu waktu dia bisa mundur dulu, cari kesempatan untuk goda lagi, untuk menipu, untuk membohongi. Nah, kebohongan itu kita bisa lihat terjadi di mana-mana. Tidak usah saya sebutkan satu persatu. Penipuan itu terjadi di mana-mana. Tapi puji Tuhan, Yesus dalam Roh Kudus, dia penuh dengan Roh Kudus, dia menang atas iblis. Itu berarti dia dalam kekuatan kuasa yang dari Tuhan tersebut. Godaan itu ada 3 kali, yaitu, saya cepat saja, iblis berkata iblis kepadanya, ayat 3, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus tidak ikut petunjuk iblis. Yesus tidak terpengaruh dengan tipu muslihat daripada iblis. Yesus bisa berbuat mujizat, tetapi Yesus tidak lakukan. Sebab iblis punya tujuan adalah untuk membawa penipuan, penyesatan. Tapi Yesus tidak tergoda. Manusia tidak hidup saja dari roti, tetapi hidup dari segala firman Tuhan dalam ayat yang lain. Hidup dari firman, hidup dari roti, iya. Tetapi ada yang jauh lebih tinggi, manusia harus hidup dari firman Tuhan. Yang kedua, kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Diperlihatkan semua kerajaan dunia, artinya kemegahannya, kemewahannya, kemajuannya, dan semua keadaan kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Oh, iblis tawarkan itu akan diberi. Kemudian, sebab semuanya itu
Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Iblis menempatkan diri penguasa daripada seluruh kerajaan atau alam ini. Dia punya kuasa, dia bisa memberikan semua kemewahan dari dunia yang ada. Kemudian Bapak Ibu Saudara, jadi jika engkau, Yesus, menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yesus, jika engkau mau menyembah aku, menyembah iblis, maka iblis akan berikan semua itu. Ya, dalam ayat yang lain, Yesus berkuasa, iblis berkuasa atas alam semesta ini. Si jahat berkuasa atas alam semesta ini dan mempengaruhi alam dan semua orang yang ada di dalamnya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis kembali mengadakan penipuan yang kedua, godaan yang kedua, tapi Yesus tidak tergoda. Dan Yesus menyampaikan firman Tuhan, hanya Tuhan yang disembah. Kepadanya saja umat berbakti kepadanya. Terpuji Tuhan. Yang ketiga, kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem, menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Iblis bawa Yesus, lihat itu bait Allah. Kalau engkau dari hubungan bait Allah, dari atap bait Allah meloncat ke bawah, maka ada tertulis, dia pakai firman Tuhan juga. Ada tertulis bahwa engkau jatuhkan dirimu ke bawah. Ada tertulis, Ia akan memerintahkan malaikat untuk melindungi engkau. Dia meminjam firman Tuhan, tetapi dengan maksud menipu. Kemudian dan ayat 11, dan mereka akan menatang engkau. Malaikat akan menatang, akan menyambut akan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk ke atas batu, supaya jangan sampai jatuh ke batu. Bapak Ibu Saudara, ada firman seperti itu, tetapi iblis pakai firman untuk mencobai akan Yesus. Apa jawab Yesus? Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada firman, tapi jangan cobai itu firman. Oh, ada malaikat yang akan nanti menopang kita. Kita sembarangan saja dari loteng loncat ke bawah, ya kakinya bisa patah. Bapak Ibu Saudara, itu mencobai namanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tolong kita semua, ya. Waktu saya hanya sedikit, dan kemudian Yesus berkata, jangan engkau mencobai, jangan engkau menipu, jangan engkau membohongi Allahmu. Ayat lain dalam Lukas, maka Yesus mengusir iblis. Kemudian iblis itu pergi. Tapi kemudian dia akan juga kembali untuk menggoda. Ini suatu pembelajaran bagi kita. Kita orang yang percaya Yesus. Yesus sudah mengalami akan godaan, maka pengikut Yesus juga akan mengalami godaan. Tetapi firman Tuhan datang, kuatlah di dalam Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau kuatkan kami. Terpuji Tuhan. Saya baca saja ayat terakhir. Ya, Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal 4. Ayat yang ke-7, mulai dari ayat yang kelima, mulai ayat 5. Janganlah kamu menyangka, Yakobus pasal 4 mulai ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita. Jadi orang percaya, maka Allah menempatkan rohnya kepada orang yang percaya kepadanya. Diingininya dengan cemburu. Dia sangat-sangat menghargai dan memperhatikannya. Dia berkepentingan untuk melindunginya. Puji Tuhan. Tetapi kasih karunia, kebaikan Allah atau kemurahan Allah yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, iya Tuhan katakan, Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini Bapak Ibu Saudara, iblis menggoda, menipu dengan menggunakan akan firman Tuhan dan juga dengan cara-cara jahat yang lainnya, supaya manusia tergoda, supaya manusia tertipu. Dan firman Tuhan di sini datang, Allah menentang orang congkak. Iblis itu menjadi congkak. Dia melawan Tuhan. Tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan mau orang yang rendah hati, artinya seperti Zakaria berkata, bukan oleh kekuatan, tetapi oleh roh Tuhan. Bukan oleh kuat gagah kita, tetapi oleh roh Tuhan. Jadi roh Tuhan itulah yang diberikan dalam Kisah Rasul 1 dan 2. Untuk apa? Untuk supaya kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kerendahan hati, ayat 7 berkata, karena rendah hati, karena itu tunduklah kepada Allah. Tunduk kepada firman-Nya dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Allah mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jangan kita mendua hati atau setengah hati ikut Tuhan. Kita perlu sepenuh hati ikut Tuhan. Kita perlu sadar bahwa ada dosa, cobaan yang diberikan oleh iblis, oleh si jahat itu. Maka itulah sebabnya kita mau mendekat kepada Allah, dan Allah mendekat kepada kita. Dan dengannya, Bapak Ibu Saudara, maka kita dapat melawan iblis, mengusirnya, karena kita dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menolong kita semua. Kita mau mengambil perjamuan kudus, itu berarti kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Kita mau ikut Tuhan, kita mau ikut firman-Nya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kita mau menerima perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Puji Tuhan,
Haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan satu pujian. Haleluya. Haleluya. Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Haleluya. Puji Tuhan.
depan, kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan kembali nyanyian tadi, kasih Allah syukur. Jika semua sudah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita membuka akan kotak ini, perlahan-lahan kita mengambil roti. Kita pegang di tangan kanan kita. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau memberi tubuhmu untuk menanggung dosa, penyakit, dan kelemahan kami.
Kasih-Mu besar luar biasa buat kami. Pada perjamuan itu Engkau mengambil roti ya Yesus. Engkau ucap syukur, Engkau mohonkan berkat, kemudian dibagi-bagikan pada murid-murid. Murid-murid menerimanya. Kemudian Yesus berkata, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu menjadi peringatan. Kami terima dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kami makan berkat tubuh Tuhan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, luar biasa Engkau baik. Terima kasih kami menyatu dengan Engkau Yesus. Kami pegang cawan-Mu. Kami buka bahan-bahan, kami balikkan. Jika sudah terbuka, kita pegang tangan kanan kita angkat. Pada malam perjamuan Tuhan itu, Yesus mengambil calon anggur. Dia mengucap syukur, dia mohon berkat, dan dia tahu itu berkat untuk umat yang percaya kepada Dia. Dia nyatakan bahwa darahnya adalah meterai perjanjian yang baru. Dia bagikan pada murid-muridnya, orang percaya padanya. Kemudian dia menyampaikan, ya, inilah darahku yang diserahkan bagi kamu. Terimalah. Kami terima dengan iman ya Tuhan. Dengan percaya sungguh bahwa berkat darah-Mu menyucikan kami, mengampuni kami, memulihkan kami, menguatkan kami. Oh, terpuji Engkau selama-lamanya. Kami terima dengan iman berkat darah Yesus. Kami minum perlahan-lahan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Luar biasa Engkau mengasihi kami. Luar biasa Engkau peduli kepada kami. Apakah kami anak-anak, anak muda, apakah kami orang tua. Oh, haleluya. Terima kasih. Kami mendekat kepadamu. Engkau mendekat kepada kami. Kami menyatu dengan Engkau. Engkau menyatu dengan kami. Di dalam Engkau kami kuat. Dalam kekuatan kuasa-Mu. Bersama Engkau kami jalani hidup kami. Dan kami percaya kami beroleh kemenangan atas godaan-godaan yang datang dari si jahat, yang datang dari si iblis. Terpuji Tuhan, kalau kami lemah, kami berseru, Tuhan kuatkan kami. Oh, dalam peperangan rohani, kami undang Engkau Yesus bersama kami dan kami menang dalam peperangan rohani. Terima kasih banyak Bapa Surga, memberkati juga jemaat yang tidak hadir. Kau lawakan bagi mereka yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang jalan buntu Engkau beri jalan keluar. Engkau memberkati pendidikan sekolah daripada anak-anak. Engkau memberkati kesehatan kami semua dalam tubuh kami, dalam jiwa dan roh kami. Kami mohon berkat untuk negara, untuk pemerintah, untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa Surga, atas serahkan seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir kepada-Mu Yesus Tuhan. Kami percaya di dalam tangan kuasa-Mu kami terpelihara, kami terlindungi siang dan malam di mana saja kami berada. Engkau senantiasa memberi petunjuk dalam hidup kami, dan kami mau ikut petunjuk-Mu, petunjuk firman-Mu. Terima kasih Bapa.
Engkau selama-lamanya. Terimalah uluran tangan Yesus dalam hidupmu sehari-hari dan dalam semua aktivitas hidupnya. Terimalah anugerahnya, berkatnya, kebaikannya demi Allah Bapa di dalam sorga, demi cinta kasih Yesus Tuhan, Juru Selamat, demi pertolongan, kekuatan, kuasa dari Roh yang kudus di dalam kita sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami bersyukur, penuh sukacita di dalam damai sejahtera-Mu. Engkau beserta kami untuk kami kembali ke tempat masing-masing. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami.